Aiman PA mengerahkan ras terjelek di bumi, yaitu nenek-nenek peot, untuk berbuat gaduh mengacaukan acara debat di rakyat brengsek. Aiman makin PA aja ya. Tapi kenapa dibiarkan? Istighfar nek moncong istighfar nek moncong. Nek moncong istighfar, sudah tua istighfar. Nek moncong nggak boleh memfitnah terus, nek moncong istighfar. Sudah tua istighfar. Nggak boleh cari makan memfitnah terus, nek moncong. Ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin setelah diperiksa. Makanya jangan terlalu Apa salahnya menangis? Apa salahnya menangis? Saya tidak mengganggu pemerintah, saya tidak korupsi, ya. Kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya betul, pasti. Ini memang pejuang, mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar ya, tentang si host yang sok pinter, yang dalam setiap acara yang dia pandu selalu terkesan berat sebelah ya. Nggak perlu saya sebutkan namanya karena teman-teman sudah pasti mengerti siapa yang saya maksud ya. Yang bersangkutan selalu memberi peluang lebih besar kepada Panci CS dan memberi ruang sangat sempit sekali kepada para pendukung Jokowi ya. Kita ketahui bersama baru-baru ini acara tersebut ramai karena terjadi baku hantam. Aduh, saling jotos. Ngapain hostnya nggak sekalian aja dijotos gitu loh. Aduh, dan ada juga neti yang menduga itu sengaja dilakukan gitu ya oleh sang host sok pinter tersebut. Masa sih sengaja? Ya katanya neti begitu, kata netizen ya. Itu indikasinya dapat dilihat dengan banyaknya yang bersangkutan ini mengerahkan ras peot ya ke lokasi acara untuk memperkeruh suasana. Ras peot itu siapa bang? Itu emak-emak itu yang tompelan semua. Dan tidak dinyana salah satu ras peot pengawal si Panci dalam acara tersebut terkena kutukan. Waduh, ngeri kali ya kan. Dia kena kutuk, tidak bisa mingkem hingga acara selesai. Masa sih? Kok saya jadi penasaran ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin setelah diperiksa. Makanya jangan terlalu. Apa salahnya menangis? Apa salahnya menangis? Saya tidak mengganggu pemerintah, saya tidak korupsi, ya. Kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya betul, pasti. Ini memang pejuang, mau apa? Pejuang mau apa? Pejuang apa, Bu? Pejuang, saya nggak ngerti ya apa yang mereka pikirkan kok mereka menyebut diri mereka pejuang gitu. Ini ada yang salah gitu loh. Ada yang pedot dalam pikiran ibu-ibu barusan ini. Secara terminologi perjuangan itu apa? Saya yakin dia nggak paham gitu loh. Dan menurut saya Bang Fitra dalam acara ini sangat sukses sekali ya. Sukses mengendalikan dirinya dan sukses juga semacam memancing emosi para lawan diskusinya yang memang pada PA itu ya. Lanjut. Berada dalam kondisi ada orang yang sangat berkuasa, besar sekali kekuasaannya.
Kurnia, si jilbab 6 meter, mulut ember, ya, bercuap-cuap di acara abal-abal si Aiman Rakyat Bersuara. Aiman, acara televisi kau ini mending dibubarkan saja. Ya, acara televisi abal-abal yang membuat keributan, mempertontonkan kebodohan kepada seluruh Indonesia. Dalam acara televisi ya yang dipandu oleh si Aiman, si Kurnia berbicara. Kata si Kurnia, berada dalam kondisi ada orang yang sangat berkuasa, besar sekali kekuasaannya. Bahkan disinyalir lebih berkuasa dari presiden-presiden yang lalu. Kurnia, kalau saja yang kau maksud ini adalah Bapak Joko Widodo, dan kau bilang Pak Joko Widodo berkuasa, sangat besar sekali kekuasaannya, melebihi presiden-presiden sebelumnya, sudah lama kau masuk penjara. Paham kau? Kata si Kurnia, oh si Aiman bertanya, ibu meyakini, ibu tidak salah, maksudnya Pak Jokowi itu kekuasaannya sangat besar, ya apa si Kurnia ini meyakini? Kata si Kurnia, oh sangat yakin. Aiman bertanya lagi, si bengak satu ini, 100% ibu tidak salah? Aiman bengak, kau itu suka kan menggiring opini ya kan, ke pembenci Pak Jokowi, agar dia bersuara merendahkan Pak Jokowi. Padahal yang bengak di sini adalah kau Aiman, pembawa acara abal-abal. Kata si Kurnia, 100% yakin. Kalau kau yakin Kurnia, udah aku bilang tadi sama kau, udah lama kau masuk penjara. Kata si Aiman, jadi kalau sampai tersangka saat ini ada yang salah dengan penegak hukum, menurut ibu, penegak hukum yang mana yang salah Aiman? Ya, ini enggak kau kebawakan. Kata si Kurnia, ini sangat keliru. Apanya yang keliru? Ya, tak ada yang salah. Penegak hukum tidak ada yang salah. Yang salah tuh muncung kau itu, tukang fitnah. Terus kata si Kurnia, iya the first, tergantung. Kalau udah bahasa Inggris, kau bahasa Inggris saja, nggak usah bercampur. Menurut saya, tetapi sebenarnya almost people in the world tahu itu. Betul-betul katanya, saya kira begitu. Almost people in the world yang mana yang tahu? Rakyat seluruh dunia yang mana yang tahu bahwasanya kekuasaan Joko Widodo melebihi daripada presiden sebelumnya? Almost people in the world tahu bahwasanya Joko Widodo is the best president in Indonesia. Itu kata dia kan? Saya kira begitu. Si Aiman bengak ini nanya lagi, dari mana ibu bisa mengatakan bahwa ibu tidak bersalah? Si Kurnia, si mulut ember bilang, tidak ada ya stroke barhead, tidak ada aktus rius. Aiman, ya kata Aiman, oke jelaskan, mensrea niat jahat. Katanya dia tak punya mensrea, tak punya niat jahat. Kurnia, jadi niat baik namanya, memfitnah mantan presiden ijazahnya palsu. Bukan kamu uncung kau itu, ya kan, berbicara tuh sama anak banteng. Waktu itu kalian bergabung, kau bilang, semua musuh Jokowi adalah kawan kami. Itu bukan niat jahat namanya. Kau semenjak FPI dibubarkan, ya, langsunglah kau menghina merendahkan Pak Jokowi. Karena dulu kau ini, ya, advokatnya si Rizik Sihab. Orang HTI, FPI kau sebenarnya. Kata si Kurnia, saya tidak punya niat jahat. Nggak punya niat jahat dari mana kau? Dari Hong Kong. Saya adalah pengacara yang sedang bekerja. Pengacara bekerja di mana kau? Dan ingat, jangan lupa di ijazah palsu ini kami sudah berjuang hampir 4 tahun. Kau 4 tahun berjuang, apa yang kau perjuangkan? Ada nggak pernah ya menang kau memperjuangkan tuh kasus ijazah Pak Jokowi yang kau nyatakan palsu? Terus kata dia, ya kan kami jadi kami itu ditersangkakan. Dia cocok kalau ditersangkakan karena kau memfitnah Pak Jokowi, mencemarkan nama baiknya. Ya kan? Advokat kau nggak ngerti, memfitnah orang, merendahkan orang lain, mencemarkan nama orang, sudah pasti kau ada hukumannya. Walaupun kau advokat abal-abal. Aiman bertanya, berjuang untuk meminta, ya, untuk ditunjukkan. Maksudnya ya, si Aiman ini menggiring opini tuh sama si Kurnia bengak ini, ya. Mereka berjuang tuh untuk meminta ditunjukkan ijazah Pak Jokowi. Kata si Kurnia, iya, untuk ada kepastian hukum tentang ijazah palsu ini. Kurnia, sejak kapan ada mantan presiden menunjukkan ijazah aslinya di depan seluruh Indonesia? Lagipun kau siapa? Mau meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Kau hanya sampah masyarakat, bukan siapa-siapa. Kewajiban Joko Widodo tidak ada untuk menunjukkan ijazahnya. Paham kau?
Kata advokat, tapi nggak mengerti hukum kau. Setiap orang yang memfitnah ijazah orang lain palsu, dia yang harus membuktikan, bukan orang yang punya ijazah yang harus menunjukkannya. Ya, katanya sudah makan 2 korban. 2 korban kawan kau itu. Ya, memangnya Pak Jokowi yang menuntutnya? Menuduh ijazah Pak Jokowi tapi tak punya bukti. Ya wajar dia masuk penjara. Kau pun sebentar lagi masuk penjara. Kau persiapkan aja diri kau. Banyaklah kata si Kurnia ini ya kan. Tetek bengeknya segala macam lah. Dia seolah-olah tidak bersalah. Harusnya dia dilindungi undang-undang advokat. Tidak ada undang-undang advokat yang melindungi tukang fitnah seperti kau, pembuat kejahatan. Jilbab 6 meter, mulut ember, tobat kau, ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah masuk penjara kau, tobat kau. Jangan suka muncung kau tuh merendahkan orang lain, merendahkan ya pemimpin di negara Republik Indonesia ini, memfitnah seolah-olah kau yang paling benar di negara Republik Indonesia ini. Sampai belepotan aku cakap gara-gara jijik kalau aku lihat muka kau. Jilbab 6 meter. Apalagi tadi mulut ember. Coba saya dengerin lagi ya. Hah? Iya, jilbab 6 meter, mulut ember, tobat kau. Kalau menurut saya bukan 6 meter itu Bu ya. Kalau 6 meter itu kepanjangan lah. Hah? Kalau menurut saya itu bukan jilbab sebetulnya yang dipakai oleh ibu-ibu tadi gitu loh. Apa bang? Terpel itu. Coba kalau nggak percaya ya, itu tengok itu. Itu adalah ibu-ibu berkerudung terpal ya. Itu menarik sekali. Jadi kalau perlu jadikan apa namanya? jadikan julukan lah gitu ya. Karena selama ini yang bersangkutan ini kan disebut sebagai korlap kawin, kontrak dan lain sebagainya. Menurut saya yang cocok itu ya bukan ibu-ibu berkerudung 6 meter, tapi ibu-ibu berkerudung terpal. Aduh, nggak ngerti dah. Lanjut. Makin sore makin panas. KPK itu dulu slogannya jujur itu hebat. Tetapi sekarang tidak ada kejujuran, tidak ada kehebatan. Bubarkan saja KPK itu. Nggak merakyat, malah memusuhi rakyat. Keluarga Jokowi itu adalah orang-orang yang telah menjarah negeri ini. Tapi kenapa dibiarkan? Istighfar nek moncong. Angin lalu. Nek moncong istighfar nek moncong. Nek moncong istighfar, sudah tua istighfar. Nek moncong nggak boleh memfitnah terus nek moncong istighfar. Sudah tua istighfar. Nggak boleh cari makan memfitnah terus nek moncong. Bandara ilegal, pelabuhan ilegal, semua yang berbau ilegal harus Nek moncong. Oh nek moncong. Istighfar nek moncong istighfar. Ya bagus jaga cucu di rumah istighfar. Ya nggak boleh memfitnah terus nek moncong. Istighfar nek moncong. agar rakyat sejahtera. Nek moncong. Kami akan mendukung Bapak Prabowo. Istighfar nek moncong. Istighfar nek moncong. Jangan kerjanya hanya fitnah Pak Jokowi sekeluarga. Nek moncong, astagfirullah ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya nek moncong ini ya Allah. Mihak ke rakyat. Contohnya BPN, ATR. Mihaknya ke siapa? Astaga. Istighfar nek moncong. Teman-teman semuanya guys. Percuma ada KPK. Apa kata-kata buat nenek moncong ini guys? Apa kata-kata buat nenek moncong ini kawan? Dunia itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Pertama kepada yang bersangkutan yang memang ditakdirkan oleh Tuhan ya kan, mendapatkan casing seperti itu, saya mohon maaf. Dan juga saya mohon maaf kepada para netizen ya, banyak kata-kata mutiara yang baru saja muncul dan disampaikan oleh netizen ya dengan istilah moncong. Astagfirullah, istighfar moncong sudah tua. Aduh, nggak ngerti. Lanjut.
Aduh, ini toh yang katanya kena yang katanya kena kutuk. Netizen emang kurang ajar. Aduh. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa nenek ini. Yang mendapatkan kutukan dah bisa minggem. Ini pengawal apa ajudannya si Panji sih ya? Karena sering sekali muncul dalam berbagai kesempatan ya. Dan dalam kesempatan kali ini seperti yang disampaikan oleh netizen yang mengupload ya, bahwa ini kena kutuk. Kena sumpahin mangap terus pengawal si Dewa Panji. Kurang ajar netizen ini. Lanjut. Aiman PA mengerahkan ras terjelek di bumi, yaitu nenek-nenek peot. Untuk berbuat gaduh mengacaukan acara debat di rakyat brengsek. Aiman makin PA aja ya. Dan salut buat Bung Pitra, iya, pengacara handal hebat, tenang dalam debat dan menguasai ilmunya. Sehingga mereka terjungkal, ngamuk dan marah-marah. Wow. Mereka terjungkal, ngamuk dan marah-marah. Ras terjelek. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud saya untuk menghina pihak manapun ya. Kami menyajikan hanya untuk mendiskusikan ya. Ini gimana netizen ini kok bisa ya orang secantik itu ya dengan bemper yang udah macam kayak gitu masih disebut ras terjelek. Kurang ajar. Lanjut. Selamat siang, saya Ngurah Erlin Punarbau dari Buleleng, Bali. Pada sore hari ini, saya ingin membahas peristiwa kericuhan yang terjadi di acara Rakyat Bersuara 9 Desember lalu di iNews. Acara Rakyat Bersuara ataukah acara Roy Suryo Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono ricuh? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kericuhan sebuah acara yang ditayangkan secara live di media televisi nasional? Pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah stasiun televisi dan tim produksi. Saya pernah membuat sebuah VT yang mengatakan hentikan saja acara ILC ataupun Rakyat Bersuara. Acara ini yang membahas isu-isu yang menjadi perbincangan publik tidak pernah memberikan dampak positif ataupun bisa memberikan pendidikan terhadap masyarakat yang menyaksikan acara tersebut. Persoalan akan membahas polemik, kisruh, tuduhan pihak Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tipa terhadap pihak Pak Joko Widodo. Silakan saja memberikan ruang, tetapi sebagai host, presenter, seharusnya bisa memposisikan diri ya sesuai dengan kode etik jurnalistik wajib independen alias tidak memihak. Tetapi dari beberapa segmen yang saya lihat, dari beberapa episode yang saya lihat, Aiman Wicaksono sebagai host dan presenter acara Rakyat atau Roy Suryo Bersuara tidak menunjukkan independensi seorang host bernama Aiman Wicaksono. Apakah ini efek kegagalan Aiman Wicaksono dalam keikutsertaannya pada kontestasi politik pemilu legislatif? Aiman Wicaksono kader Partai Perindo, besutan Haritanu Sudibyo, owner iNews dan juga owner MNC Group, pernah maju sebagai calon legislatif Dapil Jakarta 1 kalau tidak salah dari Partai Perindo, lalu kalah dan gagal. Apakah kegagalan mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan nurani seorang Aiman Wicaksono? Hanya Aiman yang tahu. Kembali kepada peristiwa kisruh, keributan, kericuhan dalam acara Rakyat atau Roy Suryo Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pertama, stasiun televisi dan tim produksi. Stasiun televisi
sekaligus tim produksi termasuk produser, sutradara, dan host atau moderator memiliki tanggung jawab utama atas isi siaran dan kelancaran. Acara yang ditayangkan di iNews TV dalam acara Rakyat atau Roy Suryo Bersuara, host bertanggung jawab untuk mengelola jalannya diskusi. Saya tidak pernah kontra terhadap acara diskusi-diskusi publik. Benar seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Hermawan Sulistyo. Ketika beliau hadir di acara ILC yang dipandu Karni Ilyas, beliau sampai mengatakan tidak akan bersedia lagi menghadiri acara yang dipandu oleh Karni Ilyas atau acara-acara serupa. Kenapa? Prof. Hermawan Sulistyo mengatakan ini bukan acara yang bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Justru acara-acara seperti ILC ataupun Rakyat Bersuara justru memberikan pendidikan buruk terhadap masyarakat, di mana narasumber berbicara seolah tidak pernah diajarkan dan dididik etika ketika mengeluarkan pendapat. Silakan berbeda, silakan tidak menyukai sebuah institusi, tetapi etika tetap harus dikedepankan. Apalagi Rismon Hasiholan Sianipar katanya pernah mengenyam pendidikan di Jepang. Benarkah atau tidak Rismon Sianipar pernah mengenyam pendidikan di Jepang? Jika pernah, mengapa bertahun-tahun di Jepang tidak mampu mengikuti bagaimana pola pendidikan orang-orang Jepang? Dan Komisi Penyiaran Indonesia berkali-kali acara Rakyat Bersuara atau Roy Suryo Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono mempertontonkan keributan-keributan caci maki dan lain sebagainya, tidak pernah mengeluarkan statement atau apalagi memberikan peringatan terhadap produser dan televisi tersebut. Dan di sini saya akan mention Lukas Luarso yang saat ini memiliki posisi penting di Dewan Pers sebagai sekretaris eksekutif di Dewan Pers, Lukas Luarso. Tetapi apa yang bisa diperoleh dari seorang sosok sekretaris eksekutif Dewan Pers? Dia saja sebagai orang yang memiliki posisi penting di Dewan Pers memiliki karakter dan kualitas mulut yang sama dengan bebas menyebar luaskan berita bohong, bahkan melakukan justifikasi kepada orang lain, mendowngrade relawan Jokowi. Lalu apa yang bisa diharapkan dari petinggi-petinggi Dewan Pers? Lalu apa yang bisa diharapkan dari Komisi Penyiaran Indonesia jika terus membiarkan acara-acara talkshow seperti ILC dan juga Rakyat Bersuara atau Roy Suryo Bersuara? Lalu pihak lain yang wajib dimintakan pertanggungjawaban adalah siapapun yang menjadi sumber pertama kericuhan dalam sebuah acara. Aiman Wicaksono dalam acara Rakyat Bersuara atau Roy Suryo atau Rismon Bersuara pada 9 Desember malam kemarin menghadirkan narasumber Roy Suryo dan Rismon. Ya, 2 tersangka dari 8 tersangka lainnya dalam kasus laporan Pak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Dan selama 6 bulan ke depan, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa wajib lapor kepada aparat kepolisian Polda Metro Jaya dan juga dicekal selama 6 bulan ke depan terhitung dari bulan November hingga 6 bulan ke depan. Saya ingin menjelaskan kepada rekan-rekan dan teman-teman semua, kenapa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia wajib lapor seminggu sekali. Saya ingin memberikan dasar hukumnya. Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang penangguhan penahanan. Artinya kenapa Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa wajib lapor? Karena penahanannya ditangguhkan. Ketika 3 tersangka dari klaster kedua kasus laporan Pak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya
pada pemeriksaan kali pertama sebagai tersangka pada 13 November lalu ditangguhkan penahanannya dengan alasan akan menghadirkan bukti baru dan saksi ahli yang mungkin bisa meringankan. Sehingga sesuai dengan pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketiga tersangka dari klaster kedua tidak ditahan setelah dilakukan penyelidikan sebagai tersangka pada 13 November lalu. Ada permintaan penangguhan penahanan dan konsekuensinya seminggu sekali ketiga tersangka tersebut wajib lapor dan dicekal untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Lalu apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan wajib lapor, dicekal, lalu hadir di acara rakyat bersuara? Hak sebagai tersangka silakan saja dia mau melakukan apapun, tetapi itu akan tetap tercatat dalam catatan Polda Metro Jaya. Hal-hal apa yang dilakukan, statement-statement apa yang disampaikan, ataupun narasi-narasi apa yang disampaikan ke hadapan publik, jangan dikira itu tidak akan dijadikan catatan Fulgoso. Dan sebagai penutup dari PT saya saat ini adalah Aiman Wicaksono dan iNews TV. Silakan Anda membahas apapun sebagai bahan untuk diskusi. Tetapi jangan lupa sebagai host dan moderator Anda memiliki kode etik untuk independen. Dan ketika terjadi kericuhan Anda wajib bertanggung jawab, begitu juga dengan media televisi. Dan kepada Lukas Luarso yang duduk di Dewan Pers sebagai sekretaris eksekutif, tunjukkan Anda memiliki ilmu untuk bisa memberikan masukan kepada iNews. Akan berbeda jika Anda ada dalam barisan sakit hati itu. Saya Ngurah Erlin Punarbawa Bule. Nah ya, ini netizen barusan sangat serius sekali mengomentari sang host ya. Katanya sebagai seorang host Anda memiliki kode etik ya. Sebagai seorang jurnalis, karena ada istilahnya itu kode etik jurnalistik begitu ya. Tapi nggak usah lah Bu ya, terlalu bersemangat Ibu mengomentarinya, karena saya ragu dia seorang jurnalis ya. Mungkin saja dia memiliki surat tanda pengenal sebagai seorang jurnalis yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ya, seperti halnya juga saya, tetapi saya meragukan dia seorang jurnalis. Saya lebih menduga gitu yang bersangkutan ini adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga dia memang agak PA gitu loh. Cuma ya dia terkenal aja gitu karena dia menjadi host di salah satu televisi swasta nasional. Sebetulnya secara intelektual menurut saya di bawah rata-rata itu. Kelihatan sekali gitu loh menurut saya, dan kelihatan sekali memang berpihak ya. Jadi menurut saya ya KPI juga Dewan Pers ini harus bergerak ya, sebelum rakyat yang bertindak ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.